Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Secret Financial. Hari ini saya akan membahas terkait pemanggilan beberapa perusahaan pinjol oleh KPPU. Ketua KPPU Fansrullah Asam memanggil beberapa perusahaan pinjol. Ini dikarenakan salah satu universitas perguruan tinggi yang menganjurkan mahasiswanya untuk pinjol agar bisa membayar UKT. Dikarenakan UKT yang membengkak, para mahasiswa ini kesulitan untuk membayar. Dan beasiswa pun kelihatannya sudah nggak mencukupi. 3 perusahaan pinjol yang dipanggil oleh KPPU antara lain Dana Bagus dari PT Dana Bagus, Cicil dari PT Cicil Solusi, Idufan dari PT Fintech Bina Bangsa, dan Dana Cita dari PT Inclusive Finance. Tercatat dari berbagai sumber, keempat perusahaan tersebut menyalurkan pinjaman mahasiswa hampir mencapai 450 miliar. Sebagian besar yaitu 83% disalurkan oleh Dana Cita. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan hak warga negara, jadi harusnya itu mahasiswa itu mendapatkan perhatiannya lebih tinggi apabila mereka tidak bisa membayar atau merasa kekurangan. Nah, untuk penyelesaian dengan memakai pinjol itu bukan penyelesaian kalau menurut saya, malah membuat si mahasiswa ini tambah pusing. Kenapa? Begitu mereka tidak bisa membayar pinjolnya, mereka akan semakin berpikir, belum lagi untuk masalah kuliah. Itu akan membuat pendidikan mereka tidak fokus. Untuk itu, bagi pemerintah seharusnya lebih care atau lebih peduli tentang nasib mahasiswa yang kekurangan atau yang tidak bisa membayar biaya perkuliahan. Mungkin dengan menaikkan beasiswa dengan grade tertentu atau bisa dengan memakai sistem UMKM dengan mereka berjualan online. Mungkin itu solusi, tapi kalau untuk meminjam pinjol itu bukan solusi. Soalnya gini, di luar sana, di luar kampus, orang yang terkena pinjol itu pusing untuk membayar, apalagi ini sekelas mahasiswa yang masih statusnya pelajar harus memikirkan cara untuk membayar pinjol karena uangnya digunakan untuk membayar UKT. Saran saya, lebih baik si mahasiswa ini diberikan suatu karya atau bimbingan agar mereka bisa berjualan atau melakukan kegiatan yang lebih positif daripada berhutang. Karena berhutang itu bukan ranahnya pelajar, meskipun dia itu sudah 17 tahun ke atas. Janganlah negeri ini mengajari para generasi mudanya untuk berhutang. Cukup orang tua saja yang berhutang. Bukan begitu. Saran dan kritikan dari saya, yang sebelumnya saya juga terjerat pinjol, dan alhamdulillah dengan bantuan dari channelnya Ahmad Junaidi, saya bisa lepas dari pinjol dan bisa mengedukasi bagi rekan-rekan atau teman-teman yang terkena pinjol. Untuk universitas yang bersangkutan, setidaknya bimbinglah mahasiswa itu jangan sampai untuk berhutang atau terjerumus ke pinjol. Cukup orang luar saja yang kena pinjol. Harusnya mahasiswa ini fokus belajar. Jadi sangat dibutuhkan peran pemerintah agar bisa membantu mahasiswa ini mengatasi pembiayaan untuk kuliah mereka. Karena kuliah ini juga sangat penting bagi kemajuan bangsa kita. Ya mungkin itu saran dan kritikan dari saya. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang enggak sepaham dari edukasi saya ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang melihat maupun bagi para rektor atau dosen yang melihat. Tak tolong bantulah para mahasiswa ini untuk lepas dari pinjol dan jangan diarahkan untuk meminjol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.